Ucap pemirsa, Barreskrim Polri menggerebek pabrik narkoba tersembunyi atau klandestin laboratorium berjenis narkotika hasil di Bandung, Bali. Nilai narkoba yang disita mencapai triliunan rupiah, terdiri dari narkoba berbagai jenis dan alat produksi membuat narkotika. Inilah dia pemirsa penggerebekan yang dilakukan di sebuah villa yang berlokasi di Jalan Cempaka Gading, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Bali. Dari penggerebekan tersebut, polisi menangkap 4 orang pelaku berinisial MR, RR, N, dan DA. Keempat orang itu adalah warga negara Indonesia. Kemudian ada 4 WNI lain yang masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang. Mereka adalah Dom selaku pengendali, Man selaku penyewa villa, dan juga RMD selaku peracik dan juga pengemas, dan inisial IC perekrut karyawan. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyebutkan pabrik narkoba ini sudah beroperasi selama 2 bulan. Adapun barang bukti yang diproduksi adalah hasis padat, hasis cair, dan juga pil Happy Five. Estimasi nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 1,5 triliun rupiah. Menurut Komjen Wahyu, terungkapnya pabrik narkoba tersembunyi ini berawal dari pengungkapan tindak pidana narkotika jenis hasis di Yogyakarta pada September lalu. Dari kasus di Yogyakarta, polisi menyita barang bukti sebanyak 25 kg yang rencananya akan dikirim ke Belanda. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan diketahui bahwa barang bukti jenis hasis sebanyak 25 kg tersebut diproduksi di daerah Bali. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut dari penggerebekan pabrik narkoba di Bali sudah bergabung bersama kami Kasubdit 4 Dirtipid Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Gembong Yuda. Selamat malam Pak Gembong. Selamat malam Mbak Nisa. Ya Pak Gembong, kalau kita lihat dari nilai narkoba yang disita ini sangat fantastis, yakni 1,5 triliunan rupiah ya. Apakah dari polisi ini sudah mengetahui pelaku dari jaringan mana dan seberapa besar jaringan ini menguasai pasar di tanah air Pak Gembong? Jadi dari hasil pengungkapan awal di Yogyakarta dengan barang bukti 25 kg yang rencana akan dikirim ke luar, menandakan ini adalah satu sindikat jaringan yang sudah terhubung dengan jaringan internasional. Dan jumlah yang kita amankan di Bali ini dengan barang bukti yang sudah jadi maupun bahan, sehingga kalau itu semua diproduksi jadi, itu bisa mencapai nilai yang fantastis seperti itu. Nah, Pak Gembong, kalau melihat dari selain 4 orang ini yang sudah ditangkap, begitu ya, polisi juga sudah menetapkan ada 4 orang lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang. Apa saja peran-peran dari pelaku ini secara detail mungkin boleh Anda sampaikan, Pak Gembong? Jadi dari 4 tersangka yang kita amankan dengan inisial MR, RR, N, dan DA, ini adalah selaku peracik dan pembuat narkoba di pabrik yang di Bali. Sedangkan 4 tersangka lagi yang kita tetapkan sebagai DPO, salah satunya inisial DOM, ini adalah pengendali dan kemungkinan dia adalah yang terkoneksi dengan jaringan internasional, mungkin sekaligus ada suatu kongsi dengan jaringan internasional untuk pembiayaan ini. Kemudian yang kedua, MAN ini yang berperan memfasilitasi penyewaan tempat produksi narkoba di Bali. Dan satu lagi IC, perekrut orang-orang yang bekerja di situ. Ini menandakan bahwa sindikat ini bekerja tidak sendirian dan dilakukan secara masif dengan melakukan berpindah-pindah tempat. Dari indikasi di Yogyakarta, kita melakukan penyelidikan mendalam di Bali, ternyata jaringan ini berpindah 3 kali di wilayah Bali, dan yang terakhir yang di wilayah Uluwatu inilah yang kita lakukan penggerebekan dan kita temukan clandestine lab untuk produksi sabu baik padat maupun cair dan produksi Happy Five atau nama kimianya Erimin 5. Oke, sudah tidak 3 kali di wilayah Bali ini berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan jejak, begitu kalau melihat dari kecanggihan dan juga banyaknya peralatan di sana serta hasil narkoba yang diproduksi begitu ya. Adakah keterlibatan warga negara asing dari kasus ini, Pak Gembong?
Sementara kami masih mendalami, nanti apabila para DPO ini bisa kita dapatkan, kita akan tergambar jelas bagaimana jaringannya. Tetapi dari rencana pendistribusian di Jogja yang mau dikirim ke Belanda waktu itu, menandakan memang ini jaringan internasional. Dan untuk produksi yang di Bali ini dilakukan secara masif kemungkinan adalah untuk memenuhi kebutuhan tahun baru, karena bentuk yang sedang tren adalah yang hasil cair yang dimasukkan di dalam pots digunakan menggunakan elektrik, eh, vape elektrik, sehingga ini sangat mudah sekali dikonsumsi dan sangat mudah sekali dibawa kemana-mana, dan konsumsi ini untuk para remaja yang sudah di Indonesia ngetren mereka menggunakan vape. Ya, untuk memenuhi kebutuhan di tahun baru begitu ya, tapi kalau dari narkoba yang dihasilkan dari pabrik ini, rencananya ini akan kemana saja diedarkannya? Apakah sudah ada keterangan dari para pelaku, Pak Gembong? Sementara kita indikasikan dia akan diedarkan di wilayah Jawa, khususnya di kota-kota besar, karena dari bentuk yang digunakan sangat simpel untuk mengkonsumsinya, sehingga ini akan sangat membuat mudah pendistribusian di kota-kota besar. Hmm. Pak Gembong, sangat canggih kalau kita lihat dari tadi tayangan sebelumnya ada alat-alat begitu ya yang digunakan. Nah, dari alat-alat ini sebetulnya didatangkan dari luar negeri atau mereka mendapatkan dari mana atau memang mereka merakit sendiri, Pak Gembong? Jadi dari hasil penelusuran kami, terungkapnya clandestine ini kita mencurigai adanya pengiriman alat-alat yang berhubungan dengan proses clandestine, yang berupa alat cetak, alat evapop untuk mengekstrak menjadi hasis cair, ataupun pengiriman prekursor terhadap pembuatan narkoba ini yang diimpor dari luar. Sedangkan untuk bahan kimia yang lain yang bukan prekursor memang didapatkan di dalam negeri, dan untuk alat-alat pembantu lainnya yang tidak perlu didatangkan dibeli di Indonesia atau dalam negeri. Jadi kalau kita lihat secara sekilas dari alat-alat yang di TKP, ini tidak ada yang dibuat sendiri, tapi itu adalah pabrikan yang didatangkan di Bali untuk melakukan kegiatan clandestine lab di daerah Uluwatu. Oke, oke baik kalau begitu masih ada 4 yang masuk dalam daftar pencarian orang begitu ya, semoga tetap cepat tertangkap oleh pihak kepolisian. Terima kasih atas informasi Anda, Kombes Pol Gembong Yuda, Kasubdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Selamat malam, salam sehat selalu Pak Gembong. Baik, terima kasih Mbak Anis.